Boy, Udah. ini itu bangunan itunya. Nomor satu pertanyaannya, siapa yang membangun bangunan ini? Yang membangun mengenai asal-usul pertama dulu ya. Jadi ini sebenarnya kampung Pecina ya. Awas perhatikan ya Neng. Pecina tuh, Pecina. Asal usulnya nih ya. Jadi terutama di sini sebagai dikumpulkan orang-orang Tionghoa, orang Cina dulunya di daerah Banten ya. Maksud dan tujuannya dia apa? Ada di daerah Banten. Yaitu sebagai orang Cina itu biasanya kan berniaga, berdagang, mencari rempah-rempah ke Sumatera, ya, ke Sumatera. Dari Sumatera dibawa ke Teluk Banten, ya, Teluk Banten. Nah, sehingga di Teluk Banten, dia hasilnya apa dari Sumatera? Kapal tersebut yaitu membawa merica dengan lada. Nah, perhatikan ya, merica dengan lada. Dari lokasi Isya Situs Pecinan ini, bukan orang Cina, sebelah utara di sana ada kampung Pamarican dan kampung Pabean. Dekat Bihara ya, karena Biharanya juga ya, sebelahnya kan Spirit ya. Maka di situ ada kampung Pamarican. Jadi apa yang disebut Pamarican yaitu tempat gudangnya merica atau lada hasil dari Sumatera orang Cina Tionghoa dibawa ke Teluk Banten yaitu hasilnya merica dengan lada. Nah sebelahnya di situ ada kampung Pabean ya, Pabean. Jadi kapal dari luar masuk ke dalam sampai ke jembatan Rate Masjid Agung Banten itu harus ada surat bea cukainya, surat jalan, baru kapal tersebut bisa masuk ke dalam. Ya, akhir kemudian dia mukim di sini. Nah ya mukim lama-lama mukim di sini. Karena apa? Banten itu masih menganut ajarannya itu agama dinamisme animisme. Paham ya? Ini menjak pada pohon-pohonan, ya, patung. Ya sekarang masih ada kan di Banten itu ya, Banten Vihara Banten itu ada arcanya tuh, ya ada di situ. Akhir kemudian itu karena wilayah Banten masih menganut agama Islam, maka Syekh Hidayatullah dari Cirebon datang ke Banten. Akhirnya menemukan sekelompok orang-orang Tionghoa, orang Cina mungkin di daerah Banten. Akhir kemudian dia tuh berbangun. Nanti berbangun, maksudnya kumpulan campur gitu ya, berbangun. Nah, kenapa? Adanya makamnya di Gunung Sembung. Maka datang ke sini lihat orang-orang Cina. Akhir kemudian berbaur, maka dia itu membangun masjid. Masjid. Kok mesinnya kecil amat? Ya bolehkan masjid atau musola atau langgar kata orang Jawa. Karena dulu mah warganya, masyarakatnya itu belum banyak. Cuma isim orang-orang Tionghoa, orang Cina, ya. Nah, setelah dibangun oleh Syekh Hidayatullah pada tahun berapa dibangun tersebut? Ya, pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi dibangun masjid tersebut. Maka Syekh Hidayatullah pulang ke Cirebon. Maka masjid tersebut ini dilanjutkan oleh anaknya atau putranya yang pertama yaitu Maulana Hasanuddin Banten sebagai putra yang pertama kali di daerah Banten sebagai sultan pertama kalinya. Gitu ya. Tadi kan dibangun itu. Jadi kita maksudnya ngeraih dari atas dulu, Neng. Nah, terus apa lagi, Neng? Apa tujuan utama dibangunnya bangunan ini?
Islam di sini kan tahu sendiri tadi kan udah ceritakan, maka dia itu bikin masjid ya untuk mengislamkan orang-orang Tionghoa atau orang Cina. Sebagian masuk Islam, sebagian non Islam. Maka di sini ada makomnya nih tuh Pak, Mas Jong Agus Jung. Kadangkala orang itu ya boleh katakan banyak lah ya yang mengatakan kok di sana di Banten Girang ada, di sini ada, ya kan? Ya, karena ini asal usul pertamanya sebenarnya. Maka sebagian masuk Islam, sebagian non Islam. Apa tradisi atau acara kebudayaan Muslim dilakukan? Kalau di sini karena dulunya belum banyak masyarakat ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kampung kita ya warga kita ya biasa diadakan istilahnya hari-hari besar agama Islam ya, Isra Mi'raj, bulan Sya'ban, bulan Sunnah apa ya istilahnya bulan puasa. Bagaimana masyarakat sekitar menjaga keberagaman bangunan ini? Bangunan tersebut kita karena ada di situs kecilan tersebut, yang ada itu cuma istilahnya bangunan blok dengan fondasi masjid, dengan munara ya, dengan makam. Jadi kita perlu dilestarikan istilahnya ya, seolah-olah diuruslah dengan baik. Karena apa? Karena ini sebagai peninggalan sejarah para aulia Allah yang ada di daerah Banten. Sama-sama, tapi nggak ada kopi.